Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah pengetahuan bahan teknik. Pertemuan kedua, kali ini kita akan membahas dislokasi dan mekanisme penguatan logam. Sebelum nanti kita lanjut ke bab ketiga, yaitu failure. Nah, sebelumnya, pada bab pertama kita sudah mempelajari sifat-sifat logam yang harus kita ketahui, apa saja propertiesnya, mulai dari properties yang mekanis, ya, sifat fisik, lalu kemagnetan seperti apa, sifat kimianya seperti apa, thermal behavior-nya seperti apa. Nah, setelah kita mengenali logam itu, lalu kita beranjak ke bab kedua, ini adalah dislokasi dan mekanisme penguatan logam. Seperti apa dislokasi itu terjadi, dan ketika kita sudah mengetahui seperti apa dislokasi itu terjadi, maka kita akan merekayasa atau merancang dan memodifikasi melalui mekanisme penguatan logam untuk mendapatkan performance bahan teknik yang kita inginkan. Okay. So, kita mempelajari dislokasi dan penguatan logam ini ya, untuk mengetahui alaminya seperti apa dislokasi terjadi pada beberapa benda, khususnya pada metal yang sudah kita pelajari sifat-sifat logam di bab pertama. Nah, setelah kita mengetahui seperti apa dislokasi itu terjadi, lalu apa hubungan dislokasi ini dengan deformasi, kan? Yang mana udah kita pelajari di bab pertama, deformasi plastis itu bersifat permanen ya. Ketika ya deformasinya sudah terjadi, merambat ya, terjadilah nanti failure. Kan kita pelajari di bab ketiga. Setelah kita mengetahui proses deformasi yang terjadi, kita akan memahami teknik-teknik apa saja yang harus kita lakukan pada penguatan logam ini ketika proses. Mengingatkan kembali di bab pertama bahwa proses akan mempengaruhi struktur akan mempengaruhi properties, dan properties akan mempengaruhi performance akhir dari bahan teknik. Oke, jadi pada pertemuan kedua ini diharapkan para mahasiswa yang mempelajarinya akan memahami apa saja jenis dislokasi dan deformasi plastis. Lalu mengerti tentang mekanisme penguatan logam metal. Oke, jadi yang pertama, seperti sudah dibahas di bab sebelumnya juga sudah pernah dibahas bahwa untuk mengetahui kekuatan logam ada baiknya kita melakukan uji sendiri apabila tersedia alat di laboratorium kita. Misalnya UTM. Kenapa? Karena pasti ada selisih antara ya apa yang disebut dengan kekuatan teoritis dari kristal benda atau bahan yang kita sedang pilih ya untuk menjadi penyusun dari bahan teknik kita, dari bahan teknik akan menjadi komposisi utama dari mesin kita itu misalnya akan jauh berbeda. Tidak harus jauh ya, pasti dia ada perbedaan seperti itu. Nah, kenapa? Misalnya dia tertulis di ASTM kan, tadi, tensile strength-nya sampai 100 megapascal misalnya. Benda yang sama ini, campuran komposisi yang sama, misalnya BCR tadi baja dengan komposisi 0,08%, harusnya dia 95 sampai 100 nih kekuatannya, tensile strength-nya ya, yang digunakan tadi plat tipis. Tapi waktu kita uji nih plat tipis dengan sama nih BCR karbon komposisi 0,8 ya, tapi ternyata dia kok nggak nyampe ya, mungkin hanya 80 atau 90. Kenapa? Nah, inilah titik mula kita menjelaskan apa itu deformasi. Perbedaan dalam kekuatan mekanis secara teoritis tadi dengan apa yang kita uji pada benda sebenarnya bisa dijelaskan dengan terminologi dislokasi. Jadi kita melihat benda itu jangan melihat bendanya secara kasat mata saja. Misalnya, logam dia kursi, gitu ya. Kita harus perhatikan suatu benda itu, lalu kita bayangkan sampai skala makroskopik. Kenapa? Karena kita belajar sampai ke
Tidak hanya struktur ya, sampai ke proses pembuatannya. Sehingga tadi sudah dijelaskan di bab pertama bahwa dia strukturnya kristal, single kristal dengan banyak polikristal akan berbeda seperti itu. Nah, pada skala makroskopik ini deformasi plastik akan berhubungan dengan gerakan atom sebagai respon terhadap tekanan yang diberikan. Contoh sehari-hari, misalnya ada kursi yang dari logam tadi, lalu dikenakan suatu gaya, didudukin. Nah, yang kita lihat kursi itu tidak bergerak, dia seperti diam. Namun di dalamnya dalam skala makroskopik terjadi gerakan atom sebagai akibat dikenakannya gaya kepada kursi itu. Oke, ketika gaya yang dikenakan kepada suatu logam melebihi batas kemampuannya, di sanalah ikatan atom pecah dan terus merambat dislokasi, merambat jadi deformasi dan terjadi failure. Nah, seperti itu ya. Oke. Tadi setelah kita mengetahui bahwa ternyata benda yang terlihatnya tidak ada pergerakan seperti kursi yang didudukin itu dalam skala makroskopik, dia ada yang bergerak. Ada atom yang bergerak dislokasi, yang bergerak dislokasi itu ada berapa jenis dulu? Oke. Dislokasi ada 2 jenis ya, dislokasi tepi dan dislokasi ulir. Dislokasi ini jadi pergerakannya ya. Nah, pada dislokasi tepi pengertiannya ya, penyimpangan kisi lokal terjadi di sekitar akhir dari setengah bidang tambahan dari atom. Nanti kita lihat ilustrasinya. Lalu ada dislokasi ulir ya, yang merupakan hasil dari penyimpangan geser ya, atau kita punya mix dislokasi yang merupakan dislokasi campuran dari tepi dan dislokasi ulir yang terjadi dalam suatu benda yang sama. Ini merupakan dislokasi tepi ya. Gambar yang digunakan ini bersumber dari buku Essential of Material Science. Oke, jadi dislokasi tepi itu terjadinya dia di setengah half plane dari atom itu sendiri. Simbol T terbalik ini merupakan simbol dari dislokasi tepi, catch dislocation, disimbolkan dengan T terbalik. Sehingga kalau ada simbol T terbalik ini, maka kita tahu di benda itu ya sedang terjadi dislokasi tepi. Oke. Atom di atas garis dislokasi tepi, atom di atasnya, setengah ke atas yang di bulat merah itu ya, sedang berada di dalam tekanan atau kompresi, sedang dikenakan gaya, tekanan yang di bawah mengalami tegangan ya, reaksi umum benda ya dikenakan gaya kan ke atas ya, tegangan bawah tegangan seperti itu ya, gaya normal. Lalu benda tadi kan ini terdiri dari atom-atom ya, banyak atom yang ini ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Yang mana ini lihat tanda panah ke kiri ini adalah gayanya, arah gaya yang dikenakan kepada si benda ini ya. Nah, benda ini dikenakan gaya shear stress ke arah kanan. Bidang slip plane-nya adalah yang berwarna biru tua ini. Perhatikan di sini ada tanda dari dislokasi tepi. Maka yang disebut dengan dislokasi tadi adalah bergeraknya. Perhatikan bahwa ini T terbalik ini bergerak tadi di kolom A, lanjut dia ke B, lanjut ke C, lanjut ke D, lanjut keluar dia. Unit step of slip terjadi, dia dislokasi tepi sudah terjadi pada gambar C. Bagaimana dia bisa merambat? Karena tadi bahwa ada shear stress dan energi shear stress itu merambat hingga akhir. Yang mana ketika dia merambat, memutuskan dan membentuk kembali ya, jadi terjadi pemutusan dan pembentukan kembali rantai atom nih dalam struktur benda itu. Nah, seperti itu dislokasi terjadi. Maksudnya dislokasi tepi. Maka nanti dalam penguatan logam kita akan melakukan sesuatu supaya energi dari gaya ini tidak merambat sampai akhir dan tidak terjadi tadi dislokasi maupun deformasinya. Akhirnya kan setelah kita tahu seperti apa sih dislokasi terjadi, kita bisa atasi. Oke. Sedangkan contoh yang kedua adalah dislokasi ulir. Dislokasi ulir ini sama seperti dislokasi, tapi dia ya bergeraknya dengan arah spiral. Dengan simbol seperti ini dia merambatnya seperti ini.
seperti spiral dia. Seperti spiral. Nah, seperti ini dislokasinya dalam satu kristal, sama dia tetap akan ini warna biru muda ini menandakan sudah terjadi dislokasi ulir di sini, sudah dia putus dan membuat ikatan atom baru kayak tadi A ke B ke C merambat ya kan. Oke. Ini adalah visualisasi dari apa itu gerak dislokasi. Gambar ini masih diambil dari buku yang sama, tadi dari gambar yang dislokasi ulir dan tepi ya, dari buku yang sama. Nah, dimisalkan ya bahwa dislokasi itu seperti ulat, gambar di atas ini. Nah, tanda panah itu adalah gaya yang dikenakan. Perhatikan, ini atom dengan warna biru itu merambat dari kiri ke kanan, terjadi pemutusan, nyambung lagi, pemutusan, nyambung lagi, hingga di akhir energinya habis, terjadi dia dislokasi. Oke, itu. Jadi memang secara bertahap dia pecah ikatan. Putus ikatannya, nyambung lagi, putus, nyambung, dia seperti bergeser. Jadi diumpamakan seperti jalannya ulat, ya dia bergeser seperti itu. Oke, ketika dislokasi itu tidak bergerak, maka deformasi tidak terjadi. Namun akan terjadi suatu retakan. Dia tidak sampai ujung, tidak patah keseluruhan. Ya. Nah, maka salah satu penguatan logam yang kita lakukan itu mencegah si dislokasi ini untuk merambat. Nah, salah satunya mencegah dislokasi merambat, jadi tidak terjadi deformasi. Oke. Penggolongan dislokasi dan metal dan materialnya. Contoh pertamanya adalah logam metal. Oke, logam gerak dislokasinya menjadi lebih mudah karena tidak ada arah ikatan. Dia positif-positif bisa kemana aja. Tumpukan padat untuk slip ini ya. Yang penting dia inti atomnya. Lihat bahwa ikatannya tuh kayak awan abu-abu ini. Ya, benar itu tulisannya awan elektronnya awan abu-abu. Dia bisa merambat dengan mudah. Maka dari itu salah satu mekanisme penguatan logam misalnya dia dicampurkan dengan sesuatu yang akan mengisi kekosongan dari ikatan ini. Gitu. Ini contoh keramik. Nah, bisa dilihat ya, kalau keramik ikatannya dia berbentuk sulit, tapi tadi stiffness kekakuan dari si keramik ini sangat tinggi. Di pertemuan pertama kita sudah belajar stiffness-nya tinggi ya. Ini menyebabkan si deformasi itu sulit menyebar, merambat dari istilahnya. Karena dia ikatannya angular. Nah, ini pun sulit kenapa? Karena dia positif negatif harus menghindar. Berbeda tadi dengan logam ini positif-positif saja. Gitu ya. Lalu seperti apa deformasi terjadi? Tadi adalah dislokasi merambat, akhirnya menjadi deformasi. Gampangnya seperti itu kan. Ini gambar dislokasi tepi dan ulir. Nah, ini terjadinya seperti apa? Jadi ketika terjadi ada bidang slip, ada sistem slip ya. Bidang slip itu arah bidang dengan kepadatan planar yang lebih tinggi dari atomnya. Tadi di awal ingat ada gambar ABCD yang AB yang bertumpuk seperti logam itu. Nah, yang logam garis pertama itu adalah bidang planar yang sini itu lebih tinggi dari atom-atom yang ada di bawahnya. Jadi dia seperti batasannya, gitu ya. Lalu dia punya arah slip garis linier ke arah kepadatan yang tinggi. Makanya tadi ada contoh di PPT pertama, di teman pertama dia seperti tumpukan ke arah kanan gitu. Nah, itu bidang slipnya. Nah, kombinasi dari kedua ini kita menyebutnya adalah sistem slip. Satu. Nah, ini contoh. Ini hanya contoh saja dan hanya dicontohkan pada kristal FCC. Seperti ini. Sistem slip berarti ada bidang slip, ada arah slip di gambar ini ya. Ada struktur kristal FCC. Oke, ini tanda panahnya adalah arah dan warna yang agak peach ini adalah bidang slipnya. Ketika digambarkan secara 3 dimensi gambar profil, kita bisa lihat di gambar A itu seperti itu dia. Namun ketika kita dari 2 dimensi kita melihat gambar yang seperti ini, seperti ini deformasi terjadi pada kristal FCC. Ini butiran kristalnya ya, butiran kristal dia menembus antar kristal berarti ini kan ya. Tuh.
Nih, kan ini banyak kristalnya. Lalu kalau pada kristal tunggal seperti apa? Nah, kristal tunggal mudah untuk dikondisikan sehingga dapat digeneralisasi menjadi polikristal. Terlepas dari jenis tekanan yang diberikan pada material, deformasi pasti kategorisasi lokasi terjadi karena tegangan geser. Tadi di pertemuan pertama sudah dibahas ya. Oke. Nah, apa itu? Komponen disebut dengan penyelesaian tegangan geser. Resolve shear stress-nya. Tadi tegangan normal ketika dikenai dia satu gaya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah ya, dan ini slip direction. Nah, ini tadi yang disebut slip plane yang warnanya agak orange. Nah, ini ketebalan planarnya, bukan ketebalan, kerapatan planarnya lebih daripada yang ada di bawah-bawah ini. Satu layer yang di sini tuh dia lebih kepadatan planarnya. Jadi dia menjadi bidang slip. Ini RSS pada beberapa contoh ya. Ini apa tuh yang mau dijelaskan dari sini? Ini tau dan ini shear stress-nya. Ya, lihat sudutnya bahwa ketika gaya yang diberikan lebih besar dari critical resolve shear stress-nya, maka terjadilah dia dislokasi itu. Gitu. Nah, kita menganalisis atau merekayasa orientasi kristal dalam satu benda itu untuk membuat yang sebelah kiri ini tidak lebih besar dari CRRS ini. Gitu. Kemungkinan maks. Nah, jadi usahakan ya. Ini kan TR sama dengan tau dibagi 2, sehingga tau Y sama dengan 2 dikali tau CRS. Jadi maksimum yang bisa ditahan sama dia adalah yang ini. Gitu. Nah, kita buatlah susunan kristal sehingga yang sebelah kiri tidak lebih besar dari yang kanan. Nah, kalau ini adalah tadi bidang slip. Arah slip ini mekanisme deformasi yang kedua dengan twinning. Tadi deformasi yang pertama adalah deformasi yang menggunakan kita sebut deformasi slip ya. Yang kedua adalah deformasi twinning. Deformasi twinning ini berbeda. Kalau tadi yang ketebalan planarnya berbeda yang jadi bidang slip dengan yang ada di bawahnya. Kalau yang twinning dia membentuk bentukan yang mirip ya dengan arah yang arahnya ya dia sesuai dengan gaya yang dikenakan kepada benda itu. Gitu. Ini dia bentuk twin plane dulu, terus seperti mulur gitu dia, berubah bentuk. Nah, jadi secara kasar mata kita lihat ini perbedaannya. Si slip sama twinning. Jadi kalau yang patah-patah seperti ini dia udah pasti slip. Yang kanan ini adalah twinning plane untuk deformasi. Gitu. Nah, ini gaya dikenakannya arah dikenakan gayanya ya. Jadi berbeda dari nanti CRRS-nya. Bahas lebih detail nanti. Kemungkinan patahannya seperti itu. Oke, nah tadi kita udah tahu nih, oh deformasi ada 2, ada slip, ada twinning. Lalu, oh deformasi itu terjadi ketika deformasi terjadi ketika dislokasi itu terus melambat ya. Lalu gimana cara supaya itu tidak terjadi? Maka kita lakukan mekanisme penguatan logam. Ada 4 jenis, yaitu yang pertama mengurangi ukuran butir, yang kedua penguatan larutan padat, yang ketiga penguatan endapan, yang keempat adalah pendinginan. Yang pertama, mengapa kita harus mengurangi ukuran butir? Seperti ini contoh. Dengan mengurangi ukuran butir ya, maka akan lebih banyak butiran grain yang harus dilewati oleh gaya yang merambat tadi. Sehingga harapan kita dia tidak merambat sampai ujung. Karena dia harus menembus banyak batas butir. Di situ yang menyebabkan energinya habis dan akhirnya tidak merambat kembali. Gitu. Oke. Lalu pilihan yang kedua adalah solid roughness strength. Logam murni dengan kekuatan rendah. Ingat dia kekuatan rendah tapi dia kemampuan mulurnya tinggi tadi kan ya. Sesuai dengan apa propertiesnya. Lalu untuk memperkuat logam itu kita tambahkan beberapa unsur berupa larutan padat sehingga dia lebih kuat dari logam murni yang tadi di awal dia lemah katanya nih kekuatannya, tapi dia punya kekuatan mulur yang tinggi. Dia duktil ulet sekali. Gitu. Nah, ini contoh peningkatan kekuatan mulur ya. Dan ini bahannya diapain ya? Kenapa dia harus dicelup dingin? Karena ini loh cacatnya atau kekurangannya dan perubahan kekakuannya ini.
Nah, dengan faktor penguatan, ini yang paling mudah dijelaskan ya, atom impurity. Atom impurity itu menggetarkan kisi. Maksudnya apa? Menghasilkan tekanan. Bisa dilihat ya, kita menambahkan atom impurity. Impurity berarti dia tidak murni. Misalnya yang benda itu ya, struktur atomnya ukurannya 1, kita tambahkan atom yang lebih besar dengan misalnya diameternya 2 mikro gitu ya. Seperti apa? Langsung saja. Nah, kita menambahkan misalnya tadi kita bahas yang lebih besar ya. Lebih besar sehingga gaya yang dikenakan ke benda tadi ya tidak merambat sampai akhir. Kenapa? Bisa dilihat di sini. Atom impurity-nya menghasilkan pergeseran lokal di C dan D sehingga melawan gerak dislokasi ke kanan. Melawan gerak dislokasi sehingga dislokasinya tidak merambat. Sedangkan untuk atom impurity yang lebih kecil dari struktur asli bahan kita tambahkan untuk menghasilkan pergeseran lokal yang melawan gerak dislokasi ke kanan dengan cara dia seperti mendam ke arah dirinya. Gitu. Jadi tidak terjadilah si pergeseran tadi. Dislokasi itu tidak merambat sehingga tidak terjadi deformasi. Kenapa? Karena ada atom impurity yang menghabiskan tenaga gaya yang lewat tadi. Dia nggak bisa tembus sampai akhir. Selanjutnya adalah mekanisme penguatan precipitation strengthening. Contohnya adalah melarutkan keramik dalam logam untuk menambahkan stiffness. Ini contohnya ya. Ini adalah gambar dari perubahan kekuatan mur baja lunak oleh penguatan dispersi. Perhatikan ya ini 1, 2, 3, 4, 5 dari berbagai sumber. Ini sumbernya ya. Ini yang Kunitake, ini Nakamura, ini Robert. Ini adalah bukunya. Contoh bagaimana aluminium dibuat dengan pembentukan endapan. Bisa dilihat nih, ini SEM-nya ya, hasil SEM-nya. Bahwa penguatan itu memang dari strukturnya dia mendapatkan seperti butiran-butirannya yang membentuk apa ya? Dia grain boundariesnya jadi berbeda. Grain boundaries berbeda. Walaupun ini kristalnya kristal punya aluminium ditambah kristalnya si Li gitu ya. Jadi berbeda. Nah, jadi keduanya ini untuk mengurangi dislokasi. Lalu selanjutnya adalah pengerjaan dingin. Nah, pengerjaan dingin maksudnya apa? Ini dicari lagi ya, harus dipelajari lebih dalam. Apa itu forging, rolling, extrusion, and drawing? Ini semua adalah pengerjaan dengan deformasi suhu ruang. Dingin ya, bukan berarti dingin seperti di kulkas. Jadi tidak tambahan panas ya. Umumnya operasi pembentukan untuk mengubah luas penampang. Ini lihat yang rolling ya. Awalnya penampangnya yang hijau ini, lalu jadi yang D. Forging juga seperti itu, yang berbeda nih. Diameternya berbeda semua, luas penampangnya pun menjadi berbeda. Gitu. Di tempat dingin istilahnya ya. Kenapa tempat dingin dilakukan? Nah, apa yang terjadi selama tempat dingin? Oke. Selama tempat dingin itu dia terjadi dislokasi. Arta ini melibatkan satu sama lain selama forward sehingga dislokasi gerak menjadi lebih sulit ya tadi karena dia nih seperti dibentuk ulang seperti dislokasi awal tadi kan dia dipatahkan bentuk yang baru patahkan bentuk yang baru merambat. Nah kalau yang ini dia dipatahkan dibentuk lagi bentuk ini kan tujuan rolling ini membuat ikatan baru yang di sini putus yang awal dengan diameter sekian diputus dia dibuat ikatan baru dengan diameter baru dan permukaan baru untuk diharapkan dislokasi menjadi lebih sulit merambat gitu ya. Nah contoh ya ini cara mengukur kepadatan dislokasi. Kepadatan dislokasi itu dislokasi yang terjadi di suatu titik yang kita amati gitu. Nah ini dislocation fit cekungannya itu berarti ini udah terjadi kan dislokasi ini. Ini tanda T terbalik berarti dia dislokasi H semua nih. Pinggirnya dia. Ini suatu pergeseran dari awal tadi ke situ. Walaupun dia seperti cuma titik. Nah, dari pekerjaan footwork ini tadi yang forging, rolling ya. Yang 4 tadi. Yield meningkat sejalan dengan peningkatannya. Bisa dilihat. Itu tujuannya. Gitu.
yieldnya bertambah, kekuatan tariknya meningkat juga seiring, tapi harganya adalah ductility-nya berkurang, dia jadi brittle. Ya, tapi tidak apa-apa, karena properties yang diharapkan tadi, performance yang diharapkan tadi adalah tensile strength sekian dengan yield sekian, walaupun kita memang butuh sesuatu yang lebih stiff dibandingkan dengan dia murni si logam tadi saja. Gitu. Ini persen CW-nya ini ya. Persentase core work-nya di awal nih berapa, dikurangi di akhir, dibagi di awal dikasih 100%. Sederhana. Ini rumusnya. Tapi dari hasil tadi, berapa persen tuh dapat dia persentase core work-nya? Terlihat bahwa semakin, ini lihat, core work ke kiri, stres ke atas, strain ke kanan ya. Oke, core work ini mengakibatkan stres lebih tinggi, strain lebih rendah. Maka strain lebih rendah jelas keuletannya berkurang secara drastis. Seperti itu. Ini contoh nih Cooper, diameter awalnya 15,2, diameter setelah dia dilakukan jadi 12,2. Kita hitung berapa dia, core work-nya adalah 35,6%. Apa yang terjadi? Oh, yield strength-nya bener nih, dia meningkat. Ini tadi dari di sini dia jadi begini. Nih, 300. Tapi keuletannya menurun. Oke. Nah, setelah kita lakukan pengerjaan dingin atau tidak menggunakan panas ya, lalu kita lakukan perlakuan dengan perlakuan panas, misalnya annealing, ini ada babnya sendiri. Akan kita bahas seperti apa dia terjadi recovery-nya, pembentukan kristal ulang ya, kristal baru tersusun ya. Misalnya tadi dia dari poli menjadi single kristal, bisa jadi dari single dari poli gitu. Terus seperti apa butirannya itu tumbuh? Oh, butirannya tumbuh, batas butir baru juga dia, sehingga performance-nya nggak usah performance lah, propertiesnya ada pasti berbeda karena strukturnya berbeda, sehingga nanti di akhir performance akan berbeda. Oke, nah rekristalisasi ini pertumbuhan butir akan dibahas di material analitik. Semua yang dijelaskan ini bersumber dari yang ada di PPT terakhir ini, ya. Terima kasih, sekian pertemuan kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali nanti di pertemuan ketiga di bab Taylor. Terima kasih.